Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Apurva, film tahun 2023. Film yang akan kita ceritakan kali ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Apurva yang diculik oleh 4 preman. Bagaimana usaha Apurva untuk terlepas dari jerat para penculik itu? Saksikan terus di channel RS Film. Empat orang preman bernama Bali, Chota, Jugnu, dan Suka merampok pengendara mobil yang sedang melintas. Bukan hanya merampas harta dan mobil mereka, namun juga membunuh para korban. Sementara itu, Apurva Kashyap melakukan perjalanan dengan bus untuk memberikan kejutan kepada tunangannya, yaitu Sidar. Penolakan sopir bus untuk menyerah pada kendaraan Jugnu berujung pada konfrontasi mematikan. Mereka juga meminta para penumpang bus menyerahkan semua harta yang mereka bawa ke dalam sebuah tas. Geng tersebut membunuh pengemudi dan kondektur, dan Suka terlibat pertengkaran sengit dengan Sid melalui sambungan telepon yang mendorong mereka untuk menculik Apurva. Suka yang merasa marah kemudian menyeret Apurva keluar bus. Ia membawa gadis itu masuk ke mobilnya. Salah seorang penumpang bus yang menemukan ponsel Apurva yang terjatuh memberitahukan kepada Sid bahwa Apurva telah dibawa para preman itu masuk ke mobilnya. Scene kembali ke beberapa bulan yang lalu. Kilas balik mengungkapkan kisah cinta Apurva dan Sid yang berawal dari perjodohan. Apurva dan orang tuanya kemudian berkunjung ke Agra untuk menemui Sid dan keluarganya. Di sini diketahui bahwa Sid bekerja di sebuah bank di kota Agra. Meskipun Sid dan Apurva tinggal di kota yang berbeda, namun mereka selalu berhubungan melalui telepon ataupun menyempatkan waktu untuk mereka bertemu. Hingga hari pertunangan mereka, Sid dan Apurva terlihat sangat bahagia. Kembali ke masa sekarang, setelah dirinya diculik, Apurva terlihat sangat ketakutan berada di mobil para penjahat. Dia berusaha meminta tolong, namun usahanya hanya sia-sia. Sid menyusul bis yang tadinya ditumpangi oleh Apurva. Di sana sudah ada polisi yang menyelidiki kasus ini. 2 jam telah berlalu. Sid mengkhawatirkan keadaan Apurva. Dia meminta polisi segera mencari keberadaan tunangannya itu. Geng tersebut membawa Apurva ke desa yang ditinggalkan. Apurva dibawa ke sebuah bangunan di tempat yang sepi. Dia terlihat sangat ketakutan menghadapi 4 penjahat itu. Akibat pemberontakan Apurva membuat Chota marah, kemudian menamparnya hingga Apurva pingsan. Teman-temannya yang lain memarahi Chota karena membuat wanita itu pingsan. Keempat pria itu kemudian menghitung barang-barang berharga yang mereka rampas dari dalam bus. Seorang laki-laki terlihat melintas di tempat itu. Ia tidak menyadari bahwa ada 4 preman berbahaya melihatnya. Lelaki itu dipanggil oleh 4 preman tersebut. Ternyata ia bernama Tarachan, yang merupakan seorang peramal. 4 penjahat itu memintanya meramal masa depan mereka. Ramalan pria itu ternyata ada yang benar. Merasa marah, Chota memukulnya, kemudian menggiringnya bersama Apurva. 4 penjahat itu berencana akan melecehkan Apurva tanpa mereka sadari. Ternyata Apurva telah sadar dari pingsannya, namun ia berpura-pura masih belum sadarkan diri. Di saat para penjahat itu lengah, Apurva dan Tara berusaha untuk kabur. Namun di tengah pelarian, mereka bertemu dengan Chota yang saat itu sedang mengambil air. Apurva berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Chota. Ia memukul lelaki itu dengan ember hingga lelaki itu tewas. Mendengar suara rintihan Chota, ketiga penjahat yang lain mencari keberadaannya. Mereka juga mengetahui bahwa Apurva dan lelaki yang mereka sandra sudah tidak ada lagi di tempat itu. Apurva masih berlari untuk menyelamatkan diri. Hampir saja ia terjatuh ke sebuah sumur. Untung saja ia masih bisa bertahan di dekat batu. Berbeda dengan Tara, ia ditemukan oleh ketiga penjahat, kemudian ditembak hingga mati. Setelah 3 penjahat itu pergi, Apurva menghampiri mayat Tara, kemudian mengambil ponselnya. Ketiga penjahat itu kembali menghampiri mayat Tara untuk mencari ponsel lelaki itu.
namun ponselnya sudah diambil Apurva. Mereka takut Apurva akan membahayakan keberadaan mereka. Sedangkan di tempat lain, Sid bersama polisi masih mencari keberadaan Apurva. Terlihat Sid sangat mengkhawatirkan tunangannya itu. Sid teringat beberapa hari sebelumnya, ia pernah meminta Apurva datang untuk merayakan ulang tahunnya. Namun di saat itu Apurva berkata, dia tidak akan datang, karena ini adalah ulang tahun Sid yang terakhir sebagai lelaki lajang. Tanpa Sid sadari, di hari ulang tahunnya sekarang, Apurva malah ingin datang memberikan kejutan untuknya. Apurva berusaha menghubungi Sid melalui ponsel si peramal, namun Sid menolak panggilan itu. Ternyata nomor ponsel Tara sudah disimpan Sid, karena sebelumnya mereka sempat bertemu di dalam bus. Sid mematikan panggilan itu karena dipikirnya yang menghubunginya adalah Tara. Setelah dihubungi berkali-kali, akhirnya Sid menjawab panggilan itu. Apurva memberitahukan bahwa dia dikejar 3 penjahat dan 1 penjahat telah ia bunuh. Apurva sangat ketakutan, namun tidak tahu ia berada di daerah apa. Sid memberitahukan hal ini kepada polisi. Suka yang mendengar pembicaraan Apurva segera mencari keberadaan wanita itu. Di sisi lain, polisi terlihat tidak serius mencari Apurva. Sid mulai menanyakan kenapa polisi belum melakukan pencarian, namun dijawab oleh inspektur bahwa ada begitu banyak desa tertinggal di daerah itu. Namun dia tidak tahu Apurva dibawa kemana. Kalaupun mereka mencarinya, itu akan sangat berbahaya karena penjahat itu memiliki senjata. Di tengah malam, Apurva kembali menghubungi Sid. Ia sangat ketakutan. Bahkan saat itu, Apurva bersembunyi sambil bergelantungan di dekat sumur. Sid meminta Apurva mengirimkan lokasi keberadaannya. Tanpa sengaja, Apurva malah menjatuhkan ponselnya ke dalam sumur. Apurva kembali ke atas sumur untuk mencari jalan melarikan diri. Di saat bersamaan, Bali terlihat berada di dekat itu. Apurva bersembunyi di semak-semak. Ia menemukan sebuah celurit. Sedangkan di tempat lain, Sid yang sudah tidak tahan dengan kinerja buruk para polisi, merampas pistol salah satu polisi, kemudian mengikatnya di dalam mobil. Sid ingin segera bisa menemukan Apurva. Bali menemukan Apurva. Ia ingin memperkaos wanita itu. Apurva diam-diam menyembunyikan celurit di belakangnya. Di saat Bali mendekat, ia segera melukai Bali dengan senjata yang ia pegang. Apurva kemudian pergi dengan perasaan takut. Tidak lama setelah itu, Juknu dan Suka menemukan Bali sudah dalam keadaan terluka. Juknu dan Suka berdebat karena Suka tidak ingin menyelamatkan Bali, sedangkan Juknu menginginkan agar Bali segera dibawa ke rumah sakit. Suka bersikeras ingin tetap mencari Apurva. Apurva kembali ditemukan oleh Juknu dan Suka. Apurva menipu Juknu agar jatuh ke dalam sumur, lalu membunuhnya. Apurva juga membunuh Bali yang sedang sekarat. Apurva dan Suka terlibat dalam pertarungan mematikan di dekat rel kereta api. Ia dikalahkan oleh Suka dan berhasil mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mendorong mereka berdua di tengah rel. Apurva dengan sisa kekuatannya melepaskan diri dari Suka. Suka mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Apurva. Kemudian Apurva membunuh lelaki itu. Apurva yang kelelahan mencari perlindungan di kabin perlintasan kereta api dan segera menghubungi Sid. Film pun berakhir.